Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang kita lihat tiap hari, tapi mungkin jarang banget kita pertanyakan. Kita akan lihat dari sudut pandang sains, dan ini, jujur, menarik banget. Coba deh perhatiin. Pasti sadar kan kalau secara umum bentuk tubuh pria dan wanita itu ya beda, terutama di bagian bokong. Nah, pernah kepikiran nggak sih kenapa bisa begitu? Apa ya alasan biologis di baliknya? Soalnya ini bukan kebetulan loh, ini adalah hasil dari jutaan tahun evolusi. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Jawabannya itu ternyata lumayan kompleks dan berdiri di atas 3 pilar biologis utama yang saling nyambung satu sama lain. Hormon, struktur tulang, dan fungsi dari lemak itu sendiri. Yuk kita kupas satu persatu. Pilar pertama kita ini bisa dibilang sutradara kimiawi di tubuh kita, hormon. Terutama hormon seks. Perannya itu fundamental banget dalam ngebentuk tubuh kita dengan cara yang ya sangat berbeda antara pria dan wanita. Coba bayangin deh, estrogen sama testosteron ini kayak polisi lalu lintas di dalam tubuh. Nah, kalau pada wanita, si estrogen ini tugasnya ngarahin sel-sel lemak buat parkir di area pinggul, bokong, sama paha. Sementara itu, kalau di pria, testosteron punya fokus lain. Dia lebih sibuk ngebangun massa otot dan, ya, ngarahin lemaknya buat numpuk di area perut. Inilah yang akhirnya menciptakan pola bentuk pir pada wanita dan kecenderungan perut buncit pada pria. Nah, yang seru dari sini adalah kapan sih perbedaan ini jadi kelihatan jelas banget? Waktu kita masih anak-anak, bedanya itu tipis banget, hampir nggak ada. Tapi, pubertas itu jadi titik baliknya. Lonjakan estrogen bikin penambahan lemak pada remaja perempuan bisa hampir 2 kali lipat lebih cepat dibanding laki-laki. Dan sebagian besar lemaknya langsung lari ke area bokong dan paha. Dan ini nih bagian yang lebih gilanya lagi, estrogen itu nggak cuma naruh lemak di sana, tapi dia juga seolah-olah ngunci lemak itu. Hormon ini menghambat proses pemecahan lemak di area pinggul dan paha, yang bikin lemak di situ jadi lebih susah hilang. Jadi ini memang penyimpanan yang disengaja. Nanti kita lihat kenapa. Oke, sekarang kita pindah ke pilar kedua, dan kita lihat gimana ini semua saling terhubung. Kalau tadi hormon itu sutradaranya, nah struktur tulang ini panggungnya. Kerangka tubuh kita jadi fondasi arsitektur buat bentuk tubuh kita. Di sini perbedaannya sangat-sangat fungsional. Panggul wanita itu berevolusi jadi lebih lebar dan terbuka. Ini desain yang brilian banget untuk tujuan melahirkan. Sedangkan panggul pria kan nggak punya fungsi ini, jadi lebih sempit dan ringkas. Nah, perbedaan mendasar di kerangka ini aja udah otomatis ngasih dasar yang lebih luas buat otot dan lemak di sekitarnya. Sekarang siap-siap kaget ya, ini ada fakta yang mungkin bakal bikin bingung. Kalau kita ukur volume ototnya aja nih, otot bokong pria itu seringkali lebih besar daripada wanita. Tunggu. Jadi kalau ototnya lebih besar, terus apa dong yang sebenarnya bikin bokong wanita kelihatan lebih berisi? Dan ini dia jawabannya, jelas banget di sini. Pembeda utamanya ternyata bukan otot, tapi tebalnya lapisan lemak subkutan. Itu loh, lemak yang ada persis di bawah kulit kita. Kelihatan kan, pada wanita, lapisan lemak di area bokong ini secara signifikan lebih tebal. Jadi, biarpun otot pria mungkin lebih gede, lapisan lemak tebal inilah yang memberikan volume dan bentuk yang lebih penuh pada wanita. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan kenapanya. Kenapa sih tubuh wanita repot-repot nyimpen bahkan ngengunci lapisan lemak tebal ini? Jawabannya ada di pilar ketiga kita, yang nyambungin semuanya ke tujuan evolusi yang paling dasar, reproduksi. Penting banget nih buat kita pahami kalau ini tuh bukan sembarang lemak. Para ilmuwan bahkan punya nama khusus, lemak reproduktif. Ini jenis lemak spesial yang kaya banget akan asam lemak esensial, nutrisi yang super penting buat perkembangan otak janin dan buat memperkaya kualitas ASI. Ini tuh kayak sumber daya biologis yang super berharga. Jadi, lemak ini punya paling nggak 3 misi evolusioner. Pertama, dia jadi cadangan energi super padat buat kebutuhan kalori yang luar biasa tinggi pas hamil dan menyusui. Kedua, dengan nyimpen lemak jauh dari perut, ini ngasih lebih banyak ruang buat janin tumbuh tanpa kegencet. Dan ketiga, ini yang paling krusial. Lemak ini berfungsi sebagai bank nutrisi untuk membangun otak bayi. Luar biasa kan? Eits, ternyata masih ada satu lapisan lagi di teka-teki ini. Selain fungsi internalnya yang keren tadi, ciri fisik ini juga berevolusi menjadi sebuah sinyal eksternal yang kuat. Begini, secara historis dari zaman dulu banget, distribusi lemak seperti ini, pinggang yang lebih kecil dengan pinggul dan bokong yang lebih berisi, itu jadi semacam sinyal visual buat calon pasangan. Sinyal ini secara nggak sadar ngasih tahu kalau seorang wanita itu sehat, gizinya cukup, dan siap secara reproduktif.
Sains modern mengukurnya pakai rasio pinggang pinggul atau WHR. Dan penelitian nunjukin kalau rasio yang lebih rendah, yang secara visual bikin bentuk jam pasir atau pir, itu seringkali berkorelasi langsung dengan puncak kesuburan biologis seorang wanita. Ini sinyal yang udah tertanam di biologi kita selama ribuan generasi. Jadi, intinya adalah ini semua sistem yang kerja bareng, nggak bisa dipisah-pisah. Hormon jadi sutradaranya, struktur tulang nyediain panggungnya, dan kebutuhan evolusi buat nyimpen lemak reproduktif itu jadi naskah yang ngejalanin semuanya. 3 pilar ini bersatu buat menciptakan bentuk yang kita amati sehari-hari. Jadi, lain kali Anda melihat perbedaan bentuk tubuh ini, coba deh ingat kalau Anda itu lagi menyaksikan sebuah kisah evolusi yang luar biasa. Sebuah desain biologis yang udah disempurnakan jutaan tahun demi satu tujuan utama, kelangsungan hidup spesies kita. Dan ini bikin kita jadi bertanya-tanya, rahasia menakjubkan apa lagi ya yang sebenarnya disimpan oleh tubuh kita?